Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kepergian leluhur Guntur, leluhur Yan Feng, Kaisar Qing, dan leluhur wilayah ekstrem timur, Feng Xi, semuanya masih tetap tinggal. Dengan keterbatasan kekuatanku, aku akhirnya memperoleh keunggulan dengan bantuan dua harta rahasia yang sangat kuat. Pikir Luo Feng, dia sama sekali tidak merasa bangga. Sebaliknya, ia menjadi lebih menyadari kesenjangan antara dirinya dan orang-orang kuat di luar dunia asal. Setelah meninggalkan benua asal, aku harus lebih berhati-hati. Itu karena kedua harta karun rahasia ini khusus digunakan untuk membantu kultivasi dan tidak akan dibawa keluar dari benua asal. Di luar benua asal, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Saudara Galaksi, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan memenangkan pertarungan taruhan ini. Kami benar-benar terkejut, kata Kaisar Qing sambil tersenyum. Lalu Yan Feng memandang Luo Feng dari samping, dan dia juga terkejut. Dia tahu betul bahwa ada 4 anak tangga di atas Raja Dewa. Kesenjangan antara langkah pertama, Kaisar Dewa awal, dan langkah keempat, kesempurnaan Kaisar Dewa terlalu besar. Bahkan jika kekuatannya terbatas, masih ada kesenjangan besar di antara ranah. Mungkin galaksi ini adalah jenis keberadaan yang mempesona di miliaran dunia. Lalu Yan Feng berpikir, saat mengembara di luar dunia asal, dia dan leluhur Guntur juga telah melihat banyak keberadaan yang mempesona. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang mempesona itu, mereka berdua terlalu biasa. Galaksi, karena kamu memenangkan pertarungan ini, benua asal akan memiliki aturan tambahan. Mereka yang melakukan dosa besar pasti akan mati, kata pendiri wilayah ekstrem timur sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat hasil ini. Dalam pertarungan ini, aku hanya sedikit beruntung, Luo Feng berkata dengan emosi. Jika dia tidak memperoleh mata kehidupan dan kematian, dia tidak akan mampu mengalahkan leluhur Guntur hanya dengan menara bintang. Kalian bisa pergi ke wilayah ekstrem timur ketika kalian punya waktu di masa depan, kata Feng Xi, pendiri wilayah ekstrem timur sambil tersenyum tipis. Pastinya, Luo Feng mengangguk. Pendiri wilayah ekstrem timur segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Galaksi, ayo pergi dan mengobrol di negara kuno Yan Feng kita, kata leluhur Yan Feng. Baiklah, jawab Luo Feng. Dengan bantuan identitasnya sebagai menteri tamu kerajaan kuno Yan Feng, dia menerima sejumlah warisan saat dia lemah dan mampu memasuki rumah harta karun ruang tak terbatas. Dia juga mendapat bantuan dari gurunya Kaisar Chu. Ngomong-ngomong, leluhur Yan Feng juga bersikap baik padanya. Scene berganti. Di negara kuno Yan Feng, ada sebuah gunung yang menjulang tinggi. Leluhur Yan Feng, Kaisar Qing dan Luo Feng masing-masing duduk, dan beberapa makhluk boneka menyajikan mereka makanan dan anggur lezat. Leluhur Yan Feng melihat ke pegunungan di sekitarnya. Ini adalah tempatku biasa menyendiri. Selain aku, hanya ada beberapa boneka. Aku sangat menyukai ketenangan di sini. Lalu Yan Feng menatap Luo Feng sambil tersenyum. Galaksi, saat kamu pergi ke luar dunia asal, kamu akan menghargai hari-hari damai ini di benua asal. Luo Feng sangat terbiasa dengan ketenangan benua asal. Baginya, tidak ada seorang pun di benua asal yang dapat mengancamnya. Di luar dunia asal, bahkan jika kamu berlatih di dalam gua, mungkin ada kehidupan hunyuan yang lebih rendah, yang sangat istimewa, yang dapat menyelinap ke dalam guamu dan melakukan serangan diam-diam. Lalu Yan Feng menggelengkan kepalanya. Kematian bisa datang kapan saja.
Kami yang berasal dari dunia asal baik-baik saja selama kami bisa berlatih cloning. Setidaknya akan ada cloning yang tersisa di dunia asal. Orang-orang kuat yang telah bangkit di miliaran dunia tidak memiliki kemampuan untuk mengkloning diri mereka sendiri. Situasi mereka bahkan lebih buruk. Untuk bertahan hidup, mereka bermain keras, kata leluhur Yanfeng. Kaisar King juga mengangguk berkata, di luar dunia asal, lawan utama kita adalah makhluk hunyuan tingkat rendah, tetapi kita juga perlu berhati-hati terhadap serangan dan pembunuhan oleh praktisi lain. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengkloning, jadi mereka memang lebih mungkin menjadi gila. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Para pembudidaya di dalam sangkar dibagi menjadi dua kategori. Kategori satu adalah kehidupan di dunia asal. Dunia asal adalah dunia besar yang dibiarkan oleh alam, yang secara alami mengandung aturan tertinggi. Kategori lainnya adalah kehidupan yang diciptakan oleh senior Yuan dan yang lainnya. Banyak makhluk di miliaran dunia lahir dengan garis keturunan hunyuan. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk berlatih daripada kita, kata leluhur Yanfeng. Lahir dengan garis keturunan hunyuan? Luo Feng terkejut. Sama seperti makhluk-makhluk dengan garis keturunan hunyuan yang aku kembangkan. Makhluk-makhluk yang aku kembangkan memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Namun, senior Yuan dan yang lainnya mampu memadukan garis keturunan hunyuan ini menjadi makhluk-makhluk yang cerdas. Mereka memiliki kebijaksanaan, pemahaman, dan bantuan garis keturunan hunyuan, sehingga para praktisi di luar dunia asal hampir didominasi oleh para praktisi yang kuat ini. Titik awal kita rendah, kita biasanya menjadi dewa sejati setelah kita lahir. Itu juga sulit untuk dipraktikkan. Itu jauh lebih sulit daripada mereka yang lahir dengan garis keturunan hunyuan. Namun, kita memiliki potensi yang lebih besar dan bahkan dapat mempraktikkan teknik cloning, kata leluhur Yanfeng. Luo Feng telah mempelajari tentang dua kategori utama kultivator. Jenis yang pertama adalah makhluk yang lahir secara alamiah, dan jenis yang kedua adalah miliaran makhluk hidup di dunia yang diciptakan oleh para pendahulu mereka. Ketika Anda pergi keluar dunia asal, Anda dapat melihat berbagai sistem kultivasi, memburu berbagai makhluk hunyuan tingkat rendah, dan berkomunikasi dengan miliaran orang kuat di dunia, sehingga lebih mudah untuk melangkah lebih jauh dalam kegelapan. Tetapi, persaingan harta karun di luar dunia asal terlalu ketat, kata leluhur Yanfeng. Cara terbaik bagi kita untuk mendapatkan harta karun adalah di benua asal, kata Kaisar King sambil mengangguk. Apakah masih ada kehidupan istimewa? Tanya Luo Feng. Leluhur Yanfeng mengangguk. Baik area gelap alam mimpi maupun kedalaman alam Tiansu diharapkan dapat memperoleh sisa kehidupan khusus. Namun di kedua area ini hanya satu yang dapat diperoleh. Hanya satu porsi. Luo Feng tidak mengetahui informasi ini. Contohnya, jika kamu memasuki area gelap alam mimpi dan berusaha keras untuk mendapatkan sisa kehidupan khusus, kamu akan langsung dikeluarkan dan tidak akan pernah bisa masuk lagi. Ini seharusnya menjadi aturan yang ditetapkan oleh senior Yuan. Jadi, jika kamu menambahkan domain dan alam Tiansu, satu makhluk dapat memperoleh hingga 2 sisa kehidupan khusus, kata leluhur Yanfeng. Sebagai Kaisar Dewa, masih mudah untuk mendapatkannya. Ini juga merupakan harta karun terpenting bagi Kaisar Dewa di benua asal kita. Bagaimana dengan harta karun rahasia alam? Metode rahasianya semuanya tergantung pada keberuntungan. Ingat, jangan menjual sisa-sisa kehidupan istimewa dengan mudah. Jika kamu benar-benar ingin menjualnya, kamu dapat bertanya kepadaku dan aku dapat memberimu harga yang cukup tinggi, kata leluhur Yanfeng. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, sisa-sisa kehidupan istimewa ini seperti apa? Di alam mimpi seharusnya menjadi mayat hidup hunyuan kelas dunia yang sangat istimewa. Dengan mayat sebagai fondasinya, ruang alam mimpi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Dan alam Tiansu juga seharusnya
menjadi mayat hidup Hunyuan kelas dunia, kata leluhur Yan Feng. Mayat makhluk Hunyuan kelas dunia sangat besar. Jika Anda hanya membongkar sedikit daging, sisik dan rambut, Anda dapat membongkar ratusan juta salinan. Senior Yuan menyembunyikan sisa-sisa ini di inti. Jika kamu cukup kuat, kamu bisa berharap untuk mendapatkannya. Di benua asal, kedua harta karun ini juga yang paling penting. Nilai harta karun lainnya jauh lebih rendah. Ngomong-ngomong, ruang tak terbatas itu istimewa. Ia menghubungkan sejumlah besar dunia asal pada saat yang sama, kata leluhur Yan Feng sambil tersenyum. Luo Feng mengerti. Semua tempat harta karun lainnya dapat dikunjungi langsung oleh tubuh aslinya. Hanya di ruang tak terbatas, secercah kesadaran dapat turun dari kejauhan jika diberi kesempatan. Benua asal hanya menggunakan dua mayat makhluk Hunyuan kelas dunia. Tampaknya senior Yuan dan yang lainnya membunuh cukup banyak makhluk Hunyuan kelas dunia. Saat ini, Luo Feng menyadari bahwa pertarungan tingkat tinggi seharusnya sangat serius. Sebenarnya, krisis terbesar kita adalah serangan kelompok kehidupan Hunyuan bawaan di benua asal. Jika suatu hari, kelompok kehidupan Hunyuan bawaan menyerang benua asal dan melahap benua asal, maka kita akan hancur, kata leluhur Yan Feng. Apakah ini sering terjadi? Tanya Luo Feng. Terjadi beberapa kali, leluhur Yan Feng mengangguk. Dalam pertempuran antara kubu kultivator kita dan kubu kehidupan Hunyuan alami, kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan beberapa waktu lalu, kelompok dunia penting yang khusus digunakan untuk membudidayakan Kaisar Dewa, yaitu kelompok dunia lembah bayi, benar-benar kehilangan berita. Pasti mereka telah hilang. Kaisar Dewa yang dibudidayakan oleh ratusan juta dunia seperti ini, semua telah hilang. Dan ada banyak dunia asal di sekitar kelompok dunia lembah bayi. Dan dunia asal itu mungkin telah hilang, kata Kaisar King. Luo Feng terkejut. Apakah kedua kubu bertarung begitu sengitnya? Di luar dunia asal, tidak ada kekurangan peluang dan sumber daya, tetapi lingkungannya sangat keras. Itu karena situasi di seluruh camp kultivator kita tidak baik. Dan kita membutuhkan lebih banyak kultivator untuk melompat keluar dari kandang. Satu-satunya cara untuk melompat keluar dari kandang adalah dengan berpartisipasi dalam perang antara kedua kubu, kata leluhur Yan Feng. Leluhur Yan Feng dan Kaisar King memberitahu Luo Feng banyak informasi rahasia dan mereka juga bermaksud untuk saling mendukung di masa depan. Semua ini jauh dari kita. Yang terpenting bagi kita adalah merebut sumber daya di depan kita, kata Kaisar King sambil mengirimkan sepotong informasi kepada Luo Feng. Ini adalah informasi tentang area gelap alam mimpi dan kedalaman alam Tianzu. Area gelap alam mimpi terus berubah dan informasi yang kuberikan kepadamu hanya dapat digunakan sebagai referensi. Sementara itu, tidak ada perubahan di kedalaman alam Tianzu. Kamu dapat melihat lebih dekat. Dapatkan dua sisa kehidupan istimewa ini terlebih dahulu, kata Kaisar King. Terima kasih. Luo Feng merasakan kebaikan kedua orang ini. Di luar kandang, perang antara kedua kubu terlalu jauh darinya, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Scene berganti di Gunung Guntur. Leluhur itu sangat marah dan pergi mencari penguasa galaksi sendiri. Tuan Landuo berpikir dalam guanya. Setelah itu, dia pergi ke wilayah lautan kosmik untuk pertempuran besar. Sayang sekali, saya tidak bisa memata-matai pertempuran itu. Tuan Landuo sangat bersemangat. Saya tidak tahu seperti apa pertempuran ini nantinya. Dengan kekuatan benua asal yang terbatas, penguasa galaksi pasti tidak akan kesulitan menyelamatkan nyawanya, tetapi dia pasti akan menderita di hadapan leluhur Guntur. Raja Landuo memiliki keyakinan besar pada leluhurnya. Tiba-tiba, suara mendengus dingin terdengar dalam kesadaran Tuan Landuo. Kemudian guntur yang mengerikan meledak dalam jiwa Tuan Landuo. Guntur yang mengerikan ini memiliki kekuatan untuk memusnahkan jiwa. Tanpa pelindungan Gunung Guntur, Tuan Landuo tidak akan mampu melawan. Leluhur! Pada saat menjelang kematiannya, Tuan Landuo tahu siapa yang akan membunuhnya.
tapi dia tidak mempercayainya. Namun sekejap kemudian, dia kehilangan kesadaran. Mulai sekarang, semua pendosa di benua asal yang telah melahap miliaran makhluk hidup akan dihukum mati. Suara leluhur guntur terdengar dalam kesadaran setiap raja di negara kuno. Baimo dan Landuo meninggal satu demi satu, ditambah perintah yang dikeluarkan oleh leluhur guntur dan Yan Feng pada hari yang sama. Tentu saja seluruh benua asal menimbulkan kegemparan. Semua kekuatan memahami bahwa tatanan benua asal telah berubah. Mulai sekarang ada satu aturan lagi. Tidak seorang pun, termasuk kaisar, raja dan alam tertinggi, dapat melanggarnya. Di kota Huyang, di gedung tinggi istana Tuan Kota, Luo Feng sedang minum sendirian. Alam suci 9 sungai, gumam Luo Feng. Kali ini berkumpulnya leluhur Yan Feng, Kaisar Qing, dan Luo Feng memberikan banyak informasi. Selama seseorang mencapai alam kehidupan tertinggi, dia dapat meninggalkan benua asal melalui saluran transmisi di benua asal dan biasanya pergi ke tujuan acak, kecuali koordinat ditentukan selama transmisi. Dunia tempat Kaisar Qing berada disebut alam suci 9 sungai, tempat berkumpulnya banyak orang kuat dari dunia asal dan miliaran dunia. Kaisar Qing berada di alam suci 9 sungai. Mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini memiliki alam kehidupan tertinggi terlemah. Yang tertinggi dapat mencapai tingkat setengah hunyuan. Sementara leluhur Yan Feng berada di alam suci kegelapan dan ambang batas masuknya sangat tinggi. Leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur hanya sedikit lebih kuat dari ambang batas. Di alam suci kegelapan ada lebih banyak sumber daya daripada alam suci 9 sungai. Luo Feng jauh dari apa yang disebut ambang batas dunia gelap. Umumnya, mereka yang telah menyadari kebenaran harus berada di tahap akhir Kaisar Dewa untuk berharap dapat masuk. Baik itu alam suci 9 sungai, alam suci kegelapan, atau tempat lainnya, Senior Yuan dan orang-orangnya lah yang telah melatih kami, para makhluk lama. Luo Feng juga memahami hal ini. Tanpa menara bintang dan mata kehidupan dan kematian, kekuatanku masih terlalu lemah. Luo Feng segera membuka mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya dan memandang jauh ke arah alam mimpi. Berdengung di bawah pengamatan mata kehidupan dan kematian, ia dengan cepat melewati lapisan rintangan luar angkasa dan melihat area gelap di lapisan inti. Awalnya hanya kesadaran pikiran yang bisa memata-matai area gelap tersebut. Namun, mata kehidupan dan kematian dapat melihatnya dengan jelas. Area gelap hanya memiliki satu ruang. Luo Feng melihatnya. Seluruh alam mimpi bagikan bola raksasa dengan gelembung yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan setiap gelembung merupakan ruang yang berdiri sendiri. Alam mimpi terluar memiliki jumlah ruang terbanyak. Lapisan tengah memiliki lebih sedikit ruang, dan lapisan dalam memiliki lebih sedikit ruang lagi. Inti area gelap hanya memiliki satu ruang. Ruang ini sangat stabil. Tanahnya terbuat dari logam hitam dengan pola rahasia terukir di atasnya. Pohonnya terbuat dari logam-logam yang tak terhitung jumlahnya yang saling terjalin dan tumbuh. Sungai-sungai penuh dengan aliran cahaya. Makhluk yang paling lemah di sini ada pada level kaisar dan raja. Yang kuat bahkan menyentuh batas atas kekuatan benua asal. Beberapa konflik dan gerakan mereka membuat Luo Feng berubah warna. Bahkan aku tidak bisa membawa mata kehidupan dan kematian dan menara bintang ke dalamnya. Meskipun makhluk mimpi terkuat di area gelap berada pada batas kekuatan tertinggi, namun di beberapa area ada terlalu banyak makhluk mimpi. Luo Feng memahami hal ini. Berdasarkan pengamatan mata kehidupan dan kematian, dapat dilihat bahwa di satu area terdapat ratusan makhluk ular yang berkumpul. Setiap makhluk ular saling bermain satu sama lain dan gerakannya dapat menyentuh batas atas kekuatan benua asal. Jika ratusan makhluk ular mengepungku, itu seperti ratusan kaisar yang sedang mengepungku. Luo Feng berpikir dalam hati. Bahkan jika aku bersembunyi di menara bintang, aku akan benar-benar terjebak dan tidak akan pernah bisa melarikan diri.
Di sini ada banyak sekali sisa-sisa kehidupan yang istimewa. Luo Feng mengamati dengan mata kehidupan dan kematian. Dia melihat banyak sekali sisa-sisa kehidupan yang padat tersebar di mana-mana, atau di kedalaman sungai. Atau di kedalaman sungai ada ratusan ribu di antaranya, seperti tulang, sisik, otot, dan yang lainnya. Beberapa juga tersembunyi di kedalaman pegunungan. Hanya ada satu kesamaan, mereka semua perlu menjelajahi jarak yang jauh di area gelap. Mata kehidupan dan kematianku hanya bisa melihat penampakan sisa-sisa kehidupan istimewa ini dan tidak bisa mengintip bagian dalamnya. Luo Feng mengerutkan kening. Sulit bagiku untuk menentukan nilai pastinya, dan juga aku hanya bisa mengambil satu. Setelah mendapatkannya, aku akan dikeluarkan dan tidak akan pernah bisa masuk lagi, pikir Luo Feng. Mata kehidupan dan kematiannya mengamati dengan seksama sungai, gunung, bawah tanah, lautan, dan seterusnya. Berbagai bahan mayat dibandingkan satu persatu. Yang ini terlihat biasa saja. Luo Feng akhirnya mengarahkan pandangannya pada sepotong bahan. Itu adalah tanduk emas gelap. Tanduk emas gelap ini berada jauh di dalam labirin bawah tanah, tempat ratusan makhluk hidup kelabang bercokol. Makhluk-makhluk ini mengelilingi tanduk emas ini dan tampaknya sangat memujanya. Mata kehidupan dan kematianku melihat seluruh area gelap alam mimpi. Ini adalah satu-satunya material tanduk tajam, dan makhluk yang menjaganya juga cukup kuat. Luo Feng berpikir, ini dia. Kehidupan yang sangat mengerikan. Jika ada tanduk, itu adalah tanduk tunggal. Tanduk tunggal ini pasti sangat berguna. Mari kita lihat alam Tianzu. Luo Feng menoleh dan dengan cermat mengamati seluruh alam Tianzu dengan mata kehidupan dan kematian. Di kedalaman alam Tianzu, hal yang paling mencolok adalah sungai berdarah dan berkelok-kelok. Di dalam sungai berdarah ini, umumnya tingkat kedua Raja Dewa akan langsung mati jika terkontaminasi, dan bahkan klon eksternal akan terkontaminasi oleh jiwa dan mati. Ada juga gunung-gunung tulang yang besar dengan celah-celah yang tidak terhitung jumlahnya di gunung-gunung tulang itu, seperti labirin. Ada juga sejumlah besar tanaman rimbun yang tumbuh di samping sungai berdarah dan di gunung tulang berakar jauh di bawah tanah. Di alam mimpi, aku dapat melihatnya dengan jelas hanya dengan sekali pandang. Sebaliknya, di alam Tianzu, sekitar 10% hingga 20% area tidak terlihat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas di sungai darah kotor, dan aku hanya bisa melihat permukaan gunung tulang. Aku tidak bisa melihat dengan jelas di bagian terdalam, dan aku tidak bisa melihat dengan jelas di bawah tanah yang dalam. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sungai darah kotor seharusnya terbentuk dari polusi darah kehidupan Hunyuan kelas dunia. Luo Feng agak yakin ini. Ku dengar bahwa sungai darah kotor, gunung tulang, dan bawah tanah yang dalam semuanya rentan menghasilkan harta karun rahasia alam. Luo Feng tersenyum. Dan ada sesuatu yang aneh, baik itu alam mimpi atau alam Tianzu, Luo Feng tidak melihat harta karun rahasia alam apapun. Rahasia kekayaan alam itu seakan tersembunyi rapat sekali. Luo Feng menatap alam Tianzu. Adapun kehidupan khusus tetap. Ada puing-puing di mana-mana. Seluruh sungai berdarah penuh dengan puing-puing. Dan gunung-gunung tulang. Setiap gunung penuh dengan puing-puing. Luo Feng menyadari hal ini, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menyingkirkannya. Hanya dengan melihatnya, Luo Feng tahu betapa beratnya mereka dan betapa mengerikannya tekanannya. Ini dia. Luo Feng dengan hati-hati mengamati sejumlah besar puing di kedalaman alam Tianzu dan akhirnya memilih satu. Menurut mata kehidupan dan kematian, total gunung tulang berjumlah 289. Di gunung tulang di tengah terdapat tulang hitam panjang yang terbagi menjadi 9 bagian. Aku seharusnya bisa mengambil salah satu dari 9 tulang hitam ini, pikir Luo Feng. Meskipun alam Tianzu dijaga oleh keluarga kerajaan kedua negara kuno, mereka tidak berani menghalangi penguasa galaksi sama sekali. Luo Feng segera mengirim klon yang kuat dan memiliki kekuatan kaisar dewa dalam tubuh fisiknya dan berjalan ke kedalaman pegunungan tulang.
Meskipun tekanannya semakin besar, itu masih terbatas pada batas atas benua asal. Luo Feng berjalan ke inti, berjalan ke kedalaman gunung tulang, dan menatap 9 tulang hitam yang menjulang tinggi. 9 tulang hitam, napasnya menakutkan. Begitu Luo Feng menyentuhnya, sebuah pesan tak kasat mata terkirim. Dia hanya bisa mengambil satu bagian, dan begitu diambil, dia tidak akan bisa mengambil sisa-sisa kehidupan istimewa. Berdengung, saat Luo Feng menggerakkannya, dia merasakannya sangat berat, lalu memasukkannya ke dalam harta rahasia tingkat Kaisar Dewa, yaitu perahu terbang tetesan air yang dibawanya. Sisa-sisa kehidupan istimewa dari alam Tianzu relatif mudah diperoleh dengan kekuatan Luo Feng. Namun, tanduk emas gelap di alam mimpi sangat sulit. Luo Feng mencoba ratusan kali dan selalu gagal. Untungnya, vitalitas klonnya cukup kuat dan kehilangan energinya tidak terlalu besar setelah ratusan kali percobaan. Aku gagal bahkan dengan bantuan jarak jauh dari mata kehidupan dan kematian. Luo Feng hanya bisa melupakannya untuk sementara. Setelah lebih dari 200 abad, Luo Feng mengandalkan 3 rahasia penggabungan 9 cabang dari Dao Agung Kehidupan dan Kematian. Banyak klon berkumpul, mata kehidupan dan kematian mengamati dan membantu dari jarak jauh, dan akhirnya mendapatkan tanduk emas gelap dengan cara memancing harimau menjauh dari gunung dan menahannya dengan putus asa. Sejak saat itu, harta terpenting yang biasanya diperoleh oleh para kaisar di benua asal, yaitu 2 sisa kehidupan khusus, telah diperolehnya. Kedua harta karun ini sungguh luar biasa. Luo Feng mengamati dengan mata kehidupan dan kematian. Tanduk dan bagian tulang hitam mengandung misteri yang tak ada habisnya. Meskipun mereka lebih rendah dari mata kehidupan dan kematian, mereka juga berada pada level yang sama dan lebih sederhana dan lebih murni. Tanduk unicorn sebenarnya mengandung misteri pikiran dan kemauan. Luo Feng sedikit heran. Pola rahasia dalam tanduk unicorn, pikiran dan kemauannya benar-benar mendominasi. Bagian tulang hitam ini memiliki misteri tidak bisa dihancurkan. Luo Feng mengintip ke dalam komposisi tulang hitam itu. Bagaimana pertumbuhan kehidupan bisa begitu tidak bisa dihancurkan? Saat ini, Luo Feng tenggelam dalam latihan dan benua asal juga kembali damai. Di bawah perintah bersama dari penguasa galaksi, leluhur Yanfeng dan leluhur Guntur, para pendosa besar di seluruh benua asal tidak memiliki tanah untuk bertahan hidup. Bahkan jika ada orang-orang beruntung yang dengan hati-hati melahap beberapa suku untuk membantu praktik mereka sendiri, mereka tetap ketakutan karena sekelompok inspektur yang dipimpin oleh Morosa dapat menemukan mereka kapan saja. Tanpa disadari, sekitar 500 abad telah berlalu sejak Luo Feng dan leluhur Guntur terlibat dalam pertarungan taruhan. Di negara kuno Yanfeng, di ruang yang luas, 11 pikiran terkumpul dan berubah menjadi sosok 11 kaisar. Pejabat tamu Luo He telah menjaga alam Tianzu selama 1000 abad. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Tugas menjaga alam Tianzu. Tidak ada pejabat tamu yang dapat menerimanya terus-menerus, kata Kaisar Yan. Menjaga alam Tianzu merupakan tugas baik yang diimpikan oleh semua pejabat tamu. Kaisar Yan dan rakyatnya biasanya menggunakannya untuk memberi penghargaan kepada beberapa pejabat tamu yang patuh. Membiarkan Luo He menempati ribuan abad, jadi Kaisar Yan dan rakyatnya tentu saja tidak puas. Seorang pejabat tamu yang tidak tahu bagaimana menghormati orang lain telah diizinkan menjadi komandan garnison selama ribuan tahun. Wajah Kaisar Wu dingin. Dia telah mengancam Luo Feng secara pribadi dan memaksanya untuk mengambil misi lain. Pada akhirnya, Kaisar Zhou melindungi muridnya. Karena sudah kadaluarsa, sudah sewajarnya dia diganti, kata Kaisar Zhou sambil melirik Kaisar Wu. Dia tidak peduli sama sekali. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.